Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karuniakan kepada kami roh pengertian Tuhan, supaya kami dapat belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Karena sungguh semuanya itu anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Bapak, mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipuji-puji di dalam kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sini. Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya menjadi pemberita atau menjadi saksi? Hah? Menjadi saksi, saudara. Nah, kalau saksi itu harus mengalami. Kalau saudara tidak mengalami, saudara tidak akan diangkat menjadi saksi, saudara. Nah, maka dari itu kita harus belajar perkara ini. Nah, kita belajar perkara ini, jangan saudara belajar dari hamba Tuhan atau orang lain. Itu sebagai contoh saja. Tapi saudara harus belajar dari Tuhan Yesus pribadi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkata, aku adalah Tuhan dan gurumu. Jadi hanya Tuhan yang menjadi Tuhan dan guru. Nah, satu. Kedua, Tuhan berkata, aku telah memberi kepadamu apa? Jangan dulu, teladan. Jangan kecepatan kuasane. Jadi saudara itu harus perhatikan, dia guru, dia Tuhan. Dia memberi teladan. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan kamu. Nah, Tuhan itu kayak Bapak, kayak Tuhan kamu. Jadi, dan setelah itu baru saudara berkata, Tuhan Yesus berkata, aku memberi kamu kuasa. Nah, kalau saudara dan saya ada urutannya ini, nah, saudara harus perhatikan. Kamu harus belajar dari Tuhan Yesus pribadi. Nah, kita lihat kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan kuasa yang dia terima dari Bapaknya sama enggak? Hah? Sama, saudara. Sebab kuasa itu siapa? Kuasa itu adalah Roh Kudus yang punya. Jadi kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia itu sama dengan yang saudara dan saya terima. Nah, perhatikan lo ya. Sama kuasanya, sama Roh Kudusnya, tapi ukurannya sama enggak? Besar kecilnya sama enggak? Enggak sama, saudara. Jadi saudara harus perhatikan, kalau Tuhan Yesus itu mendapatkan Roh Kudus tidak terbatas. Saudara
terbatas. Jadi kuasanya pun tidak terbatas. Jangan salah ngerti, jangan kebalik. Besarnya Roh Kudus, takarannya berbeda. Kuasanya sama. Ngerti. Nah, ini saudara harus tahu. Nah, tetapi yang penting buat saudara dan saya, yang punya kuasa itu siapa? Roh Kudus. Jadi saudara dan saya itu selalu harus sadar. Yang punya kuasa itu Roh Kudus, bukan kamu. Nah, kerap kali kita ini tidak sadar. Kalau sudah kita dipakai oleh Tuhan, kerap kali kita tidak sadar kalau itu milik Roh Kudus. Lalu kita bisa memakai enak-enaknya. Salah, saudara. Maka dari itu kita harus belajar. Coba Tuhan Yesus itu tidak pernah dia itu lalai atau dia itu menggunakan kuasanya menurut kehendaknya sendiri. Itu Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah lalai. Makanya pada waktu Lazarus sakit, diberitahukan oleh Maria dan Marta, Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit. Nah, Tuhan Yesus di situ dikatakan apa? Tuhan sengaja menunda. Nah, kenapa dia sengaja menundanya? Kenapa? Apakah itu kehendak dia? Tidak. Itu kehendak Bapaknya. Kenapa kehendak Bapak? Sebab dia menantikan setiap tindakan dia menantikan kehendak Bapak. Kalau Bapaknya belum ngomong, ya sudah diem aja. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak bawa ke matian. Nah, makanya saudara juga harus belajar bertindak di dalam segala perkara itu harus tunggu waktunya Tuhan. Maka saudara dan saya belajar peka. Peka bagaimana? Peka mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara akan bertindak tergesa-gesa. Makanya itu jangan kecepatan, jangan kelambatan. Momennya itu mesti pas. Dan ternyata saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa persis momennya kecuali Tuhan Yesus. Makanya tidak ada yang lebih dari dia. Maka dari itu saudara harus pelajari. Nah, kita belajar dari apa? Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Loh, aneh enggak? Aneh dah? Kenapa kok Tuhan Yesus itu tidak jawab? Saudara harus tahu, sombong amat sih Tuhan Yesus, betul? Enggak, saudara. Tuhan itu kalau mau bertindak segala sesuatu harus seizin daripada Bapa. Nah, dalam segala perkara jangan tergesa-gesa. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat. Nah, maka dari itu dia tidak jawab. Kenapa dia tidak jawab? Sebabnya karena dia tahu status dia, ini dia di dalam keadaan yang diuji. Diuji, saudara. Diujinya di mana? Ini ada perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sakit. Minta tolong dia. Sebaliknya, Yesus tahu dia itu sebetulnya diturun ke dalam dunia untuk apa? Untuk orang Israel. Bukan untuk orang lain. Maka dari itu
Dia diam. Karena dia ini sedang menghadapi kenyataan ujian, saudara. Jangan saudara kira bahwa Tuhan Yesus itu selama di dalam dunia tidak mengalami ujian. Ujian. Contohnya saudara sendiri. Coba. Saudara mau ikut Yesus. Ya lah. Sekarang saudara mau genepi firman Tuhan enggak? Hah? Mau tak? Nah, tapi kadang-kadang saudara ragu-ragu enggak? Piye ya? Milih ini atau ini po ini. Karena apa? Karena saudara sendiri tidak ngerti yang mana yang harus dipilih. Nah, kalau Tuhan Yesus beda, saudara. Tuhan Yesus tahu kedudukannya, tapi ada orang Kanaan yang minta tolong dia. Kalau dia itu umpamanya dia langsung begini, bertindak, dia salah enggak? Mendahului bapaknya enggak? Ini loh saudara. Kita kerap kali itu mendahului Tuhan. Karena apa? Karena hatinya tidak tahan. Loh, apalagi kalau yang minta tolong itu anakmu dewek. Di dalam kesulitan menghadapi anak tidak tahan. Ya toh? Bahkan orang tua kerap kali bilang apa? Lebih baik aku saja yang sakit daripada anakku. Nah, kenapa kok Tuhan berikan anakmu yang sakit kok tidak kamu? Karena Tuhan tahu, dek kamu masih bandel. Dek anakmu, kamu tidak tahan. Tuhan itu bijaksananya luar biasa. Kalau ngajar, dia tuh tahu persis yang paling baik buat kamu. Makanya saudara itu kerap kali kalau doa, mamanya suaminya nakal, anaknya nakal. Saudara kalau doa selalu bilang toh, Tuhan ampuni, kasihani, ya toh. Ya Tuhan ini, mbok kon ngampuni kasihani tidak pernah bisa didik. Kenapa sih kamu tidak berkata, Tuhan didikan. Kalau perlu mbok gebuk-gebukan. Udah berani kenapa? Kok tidak doa gitu kenapa? Kenapa? Karena kamu tuh merasa lebih pintar dari Tuhan. Maka dari itu kalau saya terus terang saudara enggak. Saya kalau doa bilang, Tuhan, Engkau tahu watak perangnya anakku. Yang paling baik, yang bisa didik itu Engkau. Tapi perlu mbok gebuk-gebukan. Sebab Alkitab berkata, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke dalam tangan manusia. Tapi saudara tidak percaya kalau Tuhanmu itu maha kuasa kasih. Jadi kalau Tuhan gebuk itu bukan karena ngukum, tapi karena kasih. Meskipun mati sekalipun tetap masuk surga, penak toh. Lah kok saudara gak percaya sama dia itu bagaimana toh? Minta dikasihani, belas kasihani. Lah Tuhan ini ya bingung toh ya. Mau ngajar, minta belas kasihan, bagaimana sih kamu ini? Karena saudara tidak percaya lah. Makanya dari itu saudara kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Pada waktu perempuan Kanaan ini datang, Tuhan diam. Padahal Tuhan itu hatinya penuh dengan belas kasihan. Kenapa dia tidak langsung bertindak? Kalau dia bertindak, dia salah. Dia mendahului bapaknya. Makanya dia diam. Waktu dia diam, nah yang ribut siapa? Muridnya. Coba baca yang bawah. Muridnya yang ribut, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, kalau murid-murid Tuhan Yesus ini minta sama Tuhan Yesus, suruh dia pergi. Itu maksudnya dia sebetulnya sudah ngusir enggak? Sudah ngusir sendiri tapi tidak mempan, bukan tidak berani. Diusir-usir ini orang bandel luar biasa. Lah, saudara, jadi orang Kristen itu harusnya apa? Tahan apa? Malu. Oh, coba seandainya perempuan ini kalau diusir sama muridnya, terus sudah pergi, sudah dapat apa coba? Tidak dapat apa? Saudara,
Tuhan berkata apa? Harus kamu seperti perempuan ini. Karena orang perempuan ini dikatakan apa? Besar imanmu. Oh. Sebetulnya iman itu apa sih saudara? Intinya itu sebetulnya iman itu adalah pengenalan akan Allah Yesusmu secara pribadi. Itu iman. Karena Yesus sekarang sudah tidak kelihatan toh. Ya toh? Saudara kalau percaya Yesus, saudara mengenal Yesus secara pribadi, maka saudara itu namanya saudara beriman yang sungguh-sungguh. Akan kebenaran itu sebetulnya orang Kristen itu kalau mau mengenal Yesus secara pribadi melalui firman-Nya dan Roh Kudus, imannya tidak akan digoyahkan. Apalagi situasi kayak begini, mulai mikir enggak kamu? Ayo, enggak usah mikir. Loh, sebab saudara apa? Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhanmu Yesus, saudara tidak perlu takut dan khawatir. Kalau enggak usah tahu, ya enggak usah cari tahu. Tapi saudara paling senang cari tahu yang saudara sebetulnya enggak usah tahu. Makanya bingung terus. Maka dari itu saudara, Tuhan berkata kalau engkau hidup dengan Tuhan. Coba baca di dalam Amsal 3. Ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Loh, sebetulnya kan sudah jelas gamblang toh ya. Akui, apanya diartikan? Akui Dia dalam segala langkahmu. Jadi saudara dan saya di dalam setiap tindakan, kamu minta pimpinan Roh Kudus. Sebab saudara tidak akan dapat sampai kepada seluruh kebenaran yang benar tanpa Roh Kudus. Maka dari itu saudara, kita sebetulnya itu tinggal percaya sama Tuhan. Sebab firman-Nya ini, ya dan amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Nah, maka dari itu saudara harus belajar apa yang dinamakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan dapat memindahkan apa? Gunung. Nah, ini iman biji sesawi ini kerap kali orang itu salah ngerti, saudara. Maka dari itu saudara dan saya belajar hari ini. Nah, kalau perempuan Kanaan ini diem, minta teriak-teriak sama Tuhan dan Tuhan ini diem, Tuhan tunggu saat. Nah, setelah tunggu saatnya, murid-muridnya ribut, dia diusir, dia tidak mau, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan usir dong Tuhan, usir dong. Ini persis kayak orang Kristen zaman sekarang. Kalau sudah doa sendiri, ngusir sendiri tidak kuat, lalu doanya gini, usir dong Tuhan, usir dong Tuhan. Gitu, ya toh? Padahal Tuhan Yesus tidak pernah ngajar saudara, Tuhan ini yang suruh ngusir. Saudara sudah diberi contoh sama Tuhan Yesus. Sebab pada waktu Tuhan Yesus dalam dunia, dia selalu berkata apa? Aku anak manusia. Dia tidak ngomong aku anak Allah. Malah kalau setan bilang engkau anak Allah, diam. Tuhan itu luar biasa saudara. Saudara biasanya kalau punya karunia, punya kelebihan, kepengen diketahui orang pada? Kepengen. Kenapa? Nah, itu kan reklame. Mau ngajak ke KKR, selalu bilang apa? Hamba Tuhan ini dipakai luar biasa, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Wah, maksudnya apa? Supaya banyak orang datang. Tuhan Yesus tidak pernah cari orang.
orang cari Yesus. Maka dari itu saudara perhatikan kalau Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya mendorong-dorong tidak mau, perempuan ini tetap dia bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihani aku. Loh. Lalu Tuhan Yesus jawab. Yang dijawab oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan untuk perempuan, tapi itu adalah status dia. Dia berkata apa? Aku hanya diutus untuk domba-domba orang Israel. Itu kedudukan dia. Dia tahu statusnya, dia tidak mau melanggar. Karena dia diutus untuk domba-domba orang Israel. Tetapi karena perempuan ini ngotot terus, akhirnya Tuhan Yesus menjawab. Sebetulnya yang punya roti, Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Yang betul yang punya roti, ini adalah orang Israel. Maka dia berkata kepada perempuan itu, tidak layak diambil roti buat anak-anak, diberikan kepada anjing. Ngerti saudara? Perempuan itu dianggap, dikatakan anjing. Tapi dia tidak tersinggung. Mengapa? Karena dia mengenal siapa Yesus sebetulnya. Iman yang sungguh itu tahan bantingan. Iman yang sungguh itu tebel ke muka. Tahan malu. Jadi tidak mempan saudara. Maka dari itu kalau saudara saya bilang, kalau saudara jadi orang Kristen belum dicap gila, itu belum Kristen. Jadi kalau kamu dicap gila kesinggung, oh tak baik. Tenang aja, memang harus begitu. Karena apa? Hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia. Jadi wong dia tak ngerti ya saudara. Ya tidak apa-apa toh ya. Nah, maka dari itu yang Tuhan Yesus ajarkan ini belajar. Nah, pada waktu perempuan itu tetap dikatakan anjing sekalipun, dia berkata apa? Betul Tuhan, aku kedudukanku sama dengan anjing. Tapi anjing dapat remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Nah, saudara perhatikan. Yang dapat mujizat, banyak yang dapat mujizat. Orang kayak perempuan Kanaan atau orang Israel. Saudara tahu? Tuhan Yesus sendiri berkata, pada zaman Elisa, banyak orang sakit kusta di Israel. Tapi yang disembuhkan siapa? Naaman, orang Syria. Makanya zaman sekarang saudara, yang banyak mengalami mujizat itu adalah orang-orang yang baru. Kalau tidak percaya saudara, kalau kamu ketemu sama hamba-hamba Tuhan yang sekarang banyak nginjil di tempat-tempat kumuh, di pemulung, di mana tanya itu banyak mujizat terjadi. Ada dua orang, satu ini orang Kristen, ya Kristen ini Kristen separuh, Kristen-Kristenan. Dua-dua sakit lumpuh, dua-dua didoakan. Yang doain satu orang sama. Kristennya sembuh separuh. Kenapa? Ya memang aku sudah pernah dengar dan memang aku ikut, tapi kok belum sembuh-sembuh. Nah itu imannya separuh. Kenapa? Karena dia sendiri sudah minta-minta tapi tidak pernah sembuh. Sebab yang dikatakan imannya dia itu bukan iman biji sesawi. Salah, orang Kristen itu gini. Saudara kepengen sesuatu, sakit. Umpamanya saudara sakit. Saudara itu doanya bagaimana? Kalau imannya bagaimana harusnya? Tak imani. Lalu hamba Tuhan bilang, imani, kamu pasti sembuh, betul? Itu bukan iman biji sesawi. Itu imanmu. Bukan iman biji sesawi itu. Imanmu itu kehendakmu yang kamu
imani, minta sama Tuhan. Kalau iman biji sesawi itu enggak gitu saudara. Iman biji sesawi itu adalah iman yang apa? Yang dikatakan oleh biji itu siapa? Apa itu biji itu apa? Firman. Biji itu firman. Tuhan berkata, seperti biji yang ditebarkan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, bersemak, dan jalanan, dan ada tanah yang subur. Itu firman. Nah, firman yang bagaimana? Logos atau rema? Rema, saudara. Firman yang rema itu baru biji sesawi. Jadi, kalau saudara itu punya masalah, sakit mamanya, kamu berdoa. Urut-urutannya jangan dalam nama Tuhan sembuh. Terus orang kerasukan setan, dalam nama Tuhan Yesus aku usir. Ya tanya dulu dong sama yang punya kuasa. Roh Kudus. Tuhan, ini kok aku sakit, ini kalau orang ini sakit nih. Dan dia minta aku berdoa. Apa yang aku harus lakukan, bukan saudara yang melakukan itu Roh Kudus. Saudara cuma jadi alat. Jadi saudara tanya. Makanya saya itu orangnya kalau ada apa-apa saya tanya. Tapi orang lain nggak bisa ngerti, saudara. Waduh, dimintai doa aja kok nggak mau. Sombong amat. Terus apalagi nggak punya kasih. Ya, saya ya tidak marah, tidak jengkel karena memangnya orang tidak ngerti itu bagaimana. Nah, saya bilang aku berdoa, kalau Tuhan ini tidak mau itu buat apa? Iya toh. Jadi saya orangnya santai aja. Nah, tapi kalau saudara dan saya mau belajar seperti Tuhan Yesus, saudara harus ambil konsekuen. Apa saja yang Tuhan ngomong, itu yang saudara lakukan. Kalau tidak, saudara salah. Tapi kita kerap kali pakai pertimbangan. Ya dek Tuhan, dek enggak. Nah, kenapa? Karena apa yang kamu mau Tuhan ngomong itu kerap kali bertentangan dengan akalmu. Dan bahkan kerap kali tidak enak, saudara. Karena memang Tuhan itu gitu, mau menunjukkan otoritasnya. Maunya dia begitu. Makanya saya orangnya tidak peduli. Nah, kalau Tuhan itu kamu sudah berdoa, Tuhan ini apa yang saya harus lakukan, mengapa aku ini? Lah bertobat. Setelah dikasih tahu ya karena kamu salah, karena kamu kena penyakit, kamu kena gini, musibah. Ya, oke, aku bertobat. Setelah bertobat, ngucap syukur. Setelah ngucap syukur, tunggu. Lah terus selanjutnya apa Tuhan? Ya tunggu saja. Sampai nanti Tuhan ngomong. Kalau Tuhan bilang ngomong sembuh. Ya, itu baru iman. Kamu imani dan itu jadi biji sesawi. Nah, lalu kalau Tuhan bilang sembuh. Nah, jalannya belum tentu seperti yang kamu pikir. Sebab jalannya Tuhan bukan jalan kamu. Jadi jangan bilang kalau sembuh terus besok tambah baik sembuh. Belum tentu. Besok bisa tambah parah mau mati. Tapi saudara jangan peduli. Kalau Tuhan sudah ngomong sembuh, sembuh. Nah, sembuh pun itu ada yang spontan, ada yang tidak. Loh, Tuhan Yesus kalau menyembuhkan mesti spontan atau kadang-kadang bertahap? Hah? Kadang-kadang bertahap. Jadi tidak langsung sembuh, enggak. Ada tahapnya, sembuh sebentar, sembuh sedikit, terus tambah lagi bisa. Langsung sembuh bisa. Jadi itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendak saudara dan saya. Maka dari itu yang dibutuhkan oleh saudara apa? Saudara harus jaga apa? Motivasi hati. Itu yang diukur Tuhan. Tuhan tidak mengukur sikap. Tuhan tidak mengukur penampilan kamu. Tapi Tuhan mengukur apa sikap hatimu terhadap Tuhan. Kalau engkau mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan akan mendahulukan kamu.
Dia itu Allah yang luar biasa. Dia ajaib. Nah, maka pada waktu perempuan yang dikatakan benar Tuhan. Nah, Tuhan tidak melanggar. Tapi perempuan ini punya iman mengenal akan Yesus. Dia tidak merasa tersinggung. Dia berkata, benar, aku tidak punya jatah roti. Aku cuma terima apa? Remah-remahnya. Loh, rempelan no. Jadi kan tidak salah. Lalu Tuhan berkata, besar imanmu, ibu. Jadi sesuai dengan apa yang kamu hendaki. Sembuh dengan sendirinya. Tuhan tidak melanggar batas kuasa yang diberikan kepada dia. Kita kerap kali kalau diberi karunia, saudara, jatuhnya hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan di mana? Karena apa? Mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara bagaimana? Memakai, menggunakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak sadar. Tidak tanya Tuhan Roh Kudus, langsung bertindak. Karena pikirnya sudah menjadi milik dia. Nah, makanya saudara, hamba Tuhan dibawa ke surga. Saudara tahu? Di tingkat pertama, surga itu ada tingkat-tingkatannya. Jangan dikira tidak ada tingkatannya. Yang banyak itu siapa? Hamba-hamba Tuhan. Paling banyak di situ. Di tingkat pertama. Ada seorang hamba Tuhan besar, reformator. Di tingkat pertama. Saudara. Di sini dihormati luar biasa, jemaatnya puluhan ribu. Di sana tingkat pertama. Sebaliknya seorang pengemis duduk di tahta. Sampai dia bilang gini, loh. Tuhan tanya sama orang ini, hamba Tuhan ini. Pengemis itu sama hamba Tuhan ini besar mana? Oh ya besar hamba Tuhan ini ya Tuhan. Menurut kamu gitu toh? Ya. Kamu lihat setelah dibawa ke sana dilihatkan. Pengemis itu di tahta. Hamba Tuhan itu di tingkat pertama. Saudara tahu? Dia bilang, loh kenapa begitu Tuhan? Kamu ngomong sama hambaku itu. Ngomong dia. Loh, wah Pak, saya itu di dunia sangat menghormati Bapak loh. Saya baca pelajaran Bapak, saya kagum luar biasa. Dia bilang apa? Apa yang saya lakukan semuanya itu bukan untuk raja di atas raja. Tapi untuk diriku sendiri. Ngerti saudara? Jadi apa yang saudara hormati di sini belum tentu untuk siapa? Tuhan. Hati-hati saudara. Dan pada waktu dia ditanya, pengemis itu dapat berapa jiwa sih? Loh, hamba Tuhan ini dapat berapa jiwa? Tuhan ini jawab. Kamu tahu pengemis itu dapat jiwa berapa? 1. Hamba Tuhan ini berapa? Ribuan. Lah kok kedudukannya kok malah menang yang 1? Lah iya, makanya saya bilang saudara perhatikan. Kalau kamu dikasih karunia sedikit, kamu dituntut sedikit. Kalau hamba Tuhan itu dikasih karunia banyak, dia dituntut banyak. Dia karunianya 10, tapi dia dapat hasil 9. Saudara punya karunia cuma 1, tapi dapat 1. Besar mana? Besar yang 1, saudara. Jangan saudara kira kalau kamu itu jadi ibu-ibu tuwek, rumah tangga, itu tidak pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan saudara. Kalau kamu mengurus rumah tanggamu dengan baik, Tuhan senang, itu karya Tuhan. Jadi jangan saudara kira kamu bekerja, waduh aku kok enggak kayak hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan punya waktu yang mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Salah, pengemis ini bukan hamba Tuhan saudara. Dia mengemis. Dia cuma tahu apa? Setelah dia mengenal Tuhan, Tuhan berkata di situ dikatakan jangan mencuri. Dulunya dia tukang curi. Setelah dia bilang jangan mencuri, ya sudah, enggak nyuri.
Mati kelaparan sekalipun, tidak nyuri saya. Itu dihitung Tuhan. Loh. Tapi sebaliknya hamba Tuhan dikatakan, jangan kamu mencuri. Aku tidak mencuri Tuhan, tapi mencuri kemuliaan. Loh, tidak tahu. Mencuri hartanya Tuhan. Uang perpuluhan, uang buat gerejanya dikantongi dewek. Tidak tahu. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar firman Tuhan. Sebab apa yang dilihat oleh manusia bukan dilihat oleh Allah. Dan pencuri ini dikatakan apa? Tuhan bilang apa? Dia lebih besar daripada hambaku itu. Kenapa? Dia mati sebagai martir. Loh, kaget dia. Apa dia mati karena dibunuh orang Tuhan? Tidak. Mati kedinginan. Kelaparan dan kedinginan. Karena apa? Menyelamatkan seseorang yang pemabuk. Diselamatkan sama dia. Di hawa dingin ditutupi sama dia. Orang ini mati, tapi dia juga mati. Loh. Itu dihitung sebagai apa? Martir. Itu martir. Iya, karena apa? Karena dia berjuang untuk sesama manusia. Maka dari itu saudara, kamu jangan menghakimi sebelum waktunya. Jangan melihat itu hamba Tuhan gede, itu gini. Belum tentu menang sama kamu nanti. Makanya saudara itu jangan minder, jangan merasa aku sih tidak ngerjain apa-apa loh. Terus setan nanti nuduh. Ya memang kamu tidak mampu. Ya memang gini-gini. Iya lah bodoh. Saudara dan saya lakukan hari demi hari. Engkau harus periksa diri. Yang kamu lakukan untuk siapa? Ayo, untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Ibu-ibu ini masak umpamanya. Masak untuk siapa? Ya untuk keluarga toh. Tapi motivasimu supaya nanti enak, supaya dipuji, supaya gini. Oh, atau Tuhan tolong aku masak supaya menjadi kesehatan buat suami dan anak-anakku. Loh, itu lebih berharga daripada kamu merasa pinter sendiri. Masakannya enak. Nah, kamu sudah dapat upah di dunia. Dipuji sama suamimu. Waduh masakanmu enak. Lalu kita, wah syukur. Loh, saudara, itu perkara yang kecil-kecil. Tapi itu dihitung sama Tuhan. Saudara tahu. Nah, saudara kerja. Mengerjakan di kantor. Saudara minta tolong Tuhan atau saudara ngejain supaya bos seneng. Kalau yang bos seneng, kamu sudah dapat upah di dunia. Terima kasih, kamu kok pinter. Wes bar, sudah dapat sana. Tapi kalau kamu bilang Tuhan pimpin supaya benar sesuai dengan kehendakmu, Tuhan senang. Maka dari itu saudara, Tuhan itu membutuhkan apa? Pertobatan. Pelayanan itu hari demi hari berjalan dengan Tuhan. Alkitab tadi berkata di dalam Amsal 3 bilang apa? Akui Tuhan dalam segala lakumu. Jadi tidak ada kekecualian ini yang gede, yang sederhana jangan Tuhan. Dah, semuanya akui dia dalam tingkah lakumu. Maka Tuhan berkata apa? Jalanmu akan diluruskan. Jadi tidak usah saudara batasi Tuhan. Pakai, mana aku tidak dengar apa-apa. Aku minta pimpinan kok tidak dipimpin. Dia ada di dalam diri kamu. Kamu berdoa, dia akan menuntun kamu. Caranya bagaimana? Sak sukae dia. Tidak ngomong. Ya itu sudah tahu kalau kamu sudah benar. Ya sudah. Nanti salahkan disuruh minggir dewek. Wong Tuhan bilang, nanti kalau kamu mau berharap ya aku, ke kanan maupun ke kiri, Tuhan yang menetapkan langkah-langkahmu. Loh, santai aja. Makanya saya kan tadi ditanya sama Pak Stefanus, bagaimana di Bandung? Persekutuannya ditutup enggak?
Aku ya santai aja ngomongnya. Enggak. Kecuali kalau nanti Tuhan bilang tutup, ya tak tutup. Dek urung ngomong, ya jalan aja. Wong milih Tuhan no. Dihancurke ya ben hancur kalau Tuhan boleh. Kalau tidak boleh ya sudah, tidak bakal dijamah. Ngapain pusing-pusing saya bilang. Istri saya bilang, yang ini bagaimana yang ditutup enggak ya? Santai aja. Kita kan sudah doa. Tuhan ini belum jawab. Ya jalan aja. Kecuali kalau nanti sampai waktunya Tuhan bilang tutup. Ya tutup. Kalau Tuhan ini belum ngomong tutup. Jalan aja. Lah nanti kalau ada apa-apa. Ya biari. Tuhan ini lebih tahu dari saya. Betul? Dia sanggup melindungi. Tidak usah saya yang pusing. Betul? Lah ya makanya itu saudara. Sebetulnya ikut Tuhan itu sebetulnya rileks enggak? Rileks toh? Nah ya, tapi kamu rileks enggak? Loh. Saudara ini makanya itu ngerti sih ngerti, tapi kurang kurang percayanya itu loh saudara. Cobalah bahasa Jawa itu semeleh gitu loh. Ngerti? Bahasa Inggris itu flow. Gitu loh. Ngalir aja lah gitu loh. Tuhan ini mau apa ya wis ben gitu loh saudara. Ngikut aja. Sebabnya apa? Tuhan sudah janji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan. Loh kok kamu tidak percaya itu bagaimana toh? Tuhan itu di sana itu sedih loh saudara. Nah, orang-orang di sana saudara, nah ini ada tanyaan, Pak, orang-orang di sana itu yang sudah mati anak-anak Tuhan itu lihat kita enggak Pak? Saya tanya, lihat enggak? Ayo, lihat enggak? Hah? Lihat. Nah, oke. Sebab dua-dua benar. Ya lihat adanya enggak. Yang lihat, saudara tahu. Nah, sekarang saya kasih tahu yang lihat dulu. Mereka seperti awan, saksi-saksi itu melihat saudara dan saya. Ya, tapi siapa mereka? Orang-orang percaya yang sudah menang, diberi kuasa sama Tuhan boleh melihat. Nah, tapi yang dilihat saudara dan saya, dia bisa apa? Nah, cara berpikirnya bagaimana? Saudara harus tahu. Sebab saudara itu cara berpikirnya salah. Mamanya gini, waduh, mamaku sudah bertobat loh Pak, sudah bertobat di sana. Dia lihat ya, lihat. Ya, kalau gitu kalau saya sakit bisa didoain dong Pak. Ya, salah. Itu cara pikirmu salah. Saudara sakit, mamahmu, papamu di sana, lihat enggak? Kalau dikasih kuasa sama Tuhan, lihat toh? Lihat. Tapi dia lihatnya bagaimana? Aduh, sakit. Kasihan ya Tuhan, beri sembuh. Dia kan susah kalau lihat kamu sakit. Betul? Dia enggak susah, di surga enggak ada susah kok. Nah, terus bagaimana kalau lihat kamu sakit? Dia punya pikirannya Yesus. Dia lihat, oh dia dikasih sakit. Oh baik ya Tuhan. Kalau dia tidak dikasih sakit malah tidak tobat Tuhan ya. Ya Tuhan. Ngerti. Jadi jangan saudara pikir, dia mesti berdoa buat aku dong, aku sakit kok. Loh, enggak. Dia sudah punya pikirannya siapa? Yesus. Jadi kalau sakit itu dilihat, baik itu. Gara-gara sakit dia bertobat, baik enggak? Baik. Ini pengakuan hamba Tuhan sendiri. Dia berkata apa? Di akhir hidupku, aku diberi sakit yang sangat memalukan. Menyebabkan aku sadar dan aku bertobat, terus aku mati, makanya aku boleh masuk ke surga. Kalau aku tidak dibiarkan dikasih sakit, aku pasti terhilang. Hari ini aku ada di neraka. Saudara tahu? Jadi orang-orang yang di sana itu, di surga itu bisa lihat saudara, tapi pikirannya pikiran
Yesus, jangan kamu kira masih ada hubungan family, terus nanti saya didoain, kok enak. Salah, saudara. Maka dari itu saudara harus tahu. Kalau saudara tahu, saudara tidak salah bertindak. Jadi kamu tahu di sana semua orang punya pikirannya Yesus. Tidak bisa memikir yang lain. Karena apa? Saya ngalami sendiri. Waktu dibawa ke sana, pikiranku ya tak bawa. Mikir. Ya, Tuhan bilang, di sini tidak ada dosa. Tidak bisa mikir-mikir. Mata keranjang segala. Tidak ada, saudara. Oh, di sini tidak ada dosa ya Tuhan. Tidak ada. Kamu boleh mikir apa yang aku pikir. Jadi pikirannya sudah dirubah menjadi pikirannya Yesus. Semua transparan. Semua kelihatan. Nah, tetapi tidak semua orang bisa melihat, saudara. Kalau tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk melihat. Sebabnya apa? Sebab mereka yang melihat itu adalah mereka yang sudah berperang, berjuang untuk Tuhannya. Tapi yang lain yang cuma mati biasa ya ndak lihat, saudara. Ndak, ya biasa, ndak usah ngurusi saudara. Wong dia ngurusi badannya dewek aja sudah bingung, sudah terkagum-kagum. Jadi lupa, saya pada waktu datang di sana di surga juga ndak ingat sama yang di dunia ini. Tuhan bilang, kamu balik, nggak mau. Loh, kamu balik, nggak mau. Ngapain? Enak di sini. Loh, belum waktunya kok. Sana balik. Terus dipegang, dilempar balik loh. Jadi saudara itu ngalami sendiri, saudara nanti akan melihat. Makanya saya bilang, jadi orang Kristen. Saudara harus perhatikan firman. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan iman sebesar biji sesawi? Itu adalah kalau kamu punya masalah, kamu tanya, Tuhan berfirman, itu imani. Itu iman biji sesawi. Benih firman itu pegang. Tapi kalau benih itu rema, bukan logos. Bukan kehendakmu, tapi kehendaknya Bapa. Itu yang selalu harus jadi. Caranya bagaimana supaya kamu melakukan kehendak Bapa? Lakukan dalam tingkah lakumu dalam segala perkara. Akui dia. Ikut sertakan. Karena Roh Kudus yang berkuasa di dalam dirimu, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan. Kamu akan tiba di dalam satu jalan yang Tuhan kehendaki. Itu hidup kekristenan. Sebetulnya gampang toh. Kalau kamu tahu urut-urutannya gampang toh. Gampang, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun santai aja. Wong Tuhan sanggup melindungi, memelihara. Dan dia tidak pernah terlambat. Dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia selalu timingnya tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Ajar mereka supaya mereka mengerti dan lebih mengenal akan Engkau secara pribadi, Tuhan. Supaya mereka tumbuh pada waktunya dan mereka dapat menikmati apa yang menjadi janji-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Hamba-Mu rindu Tuhan, supaya setiap orang di tempat ini menikmati iman yang Kau katakan sebesar biji sesawi. Supaya mereka ngalami dan pada waktunya nanti mereka mengalami gunung-gunung pencobaan, mereka sanggup memindahkannya. Karena ini sangat penting Tuhan. Karena Engkau tahu sendiri waktunya sudah amat singkat. Dan setiap anak-anak Tuhan harus menikmati janji daripada Tuhan ini. Dan ubahkan pandangan mereka. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan mengukur hati, motivasi hati, dan bukan sikap dan penampilan.
Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu, karena kami tahu Engkau begitu baik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.